Bapak dan Ibu, sebagai informasi, kalau di buku panduan, nama kegiatan kita ini adalah diseminasi peserta TOT level 200 Guru Inovatif Angkatan 2021. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi dari TOT Master Trainer, ya, atau bisa dibilang juga pelatihan ini adalah pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Mengapa seperti itu nanti akan kita lihat bersama. Ya, sebagai perkenalan, ini saya trainer Yati Kurniawati MPD. Saya adalah Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021, Microsoft Master Trainer, dan di tugas saya sehari-hari adalah Kepala SMP Negeri 9 Salatiga. Di antara Bapak dan Ibu sudah banyak yang kenal dengan saya karena sebagian besar adalah alumni dari kelompok Jateng 13. Pesertanya Bapak dan Ibu, yang pertama trainer lulusan TOT Inovatif Angkatan 2020 atau Master Trainer lulusan TOT Guru Inovatif Angkatan 2020 atau trainer lulusan TOT Microsoft 365 lainnya sebagaimana yang tertera di flyer ya dan di buku panduan juga ya. Nanti kalau yang di luar itu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan ya, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, jadwal kegiatan kita diseminasi atau pelaksanaan pelatihannya itu ya, itu kita mulai tanggal 19 sampai 21 Maret. Kemudian Bapak dan Ibu ada kesempatan untuk penyelesaian tugas itu 22 sampai 31 Maret. Sedangkan nanti Master Trainer akan nyicil untuk melakukan penilaian tugas itu harapannya sama di tanggal 31 Maret juga sudah harus selesai karena tanggal 1 sampai 3 April akan dilakukan validasi tugas dari Microsoft Fellow dan juga dari panitia. Harapannya pengumuman kelulusan nanti bisa tanggal 9 April 2021. Bapak dan Ibu, yang untuk tahun ini pelaksanaan kegiatannya memang dibuat berbeda, tujuannya agar tidak berlarut-larut seperti tahun kemarin dalam hal penyelesaian sertifikat. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu dinyatakan lulus pelatihan ini, maka diharapkan pada tanggal 10 April 2021 Bapak dan Ibu semua itu bisa menerima sertifikat pelatihan yang bunyinya adalah sertifikat pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi waktu kita bisa dibilang ya harus dipatuhi ini ya, karena waktunya cukup mepet-mepet seperti itu, sehingga ke depan tidak ada lagi tugas-tugas yang lewat deadline, karena jadwal sampai dengan pengumuman kelulusan dan pemberian sertifikat itu sangat-sangat mepet ya. Kemudian sesuai dengan hasil polling kita, 50% peserta memilih pukul 13 sampai dengan 15.30. Maka jadwal ini yang akan kita gunakan. Sehingga nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu kita akan bertemu lagi di pukul 13 sampai dengan 15.30. Jadwal kita seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Hari Jumat kita akan belajar bersama Microsoft Teams, fitur-fitur terbarunya apa, kemudian PowerPoint online dan Microsoft Stream. Bapak dan Ibu, mengapa kok 3 materi di satu hari? Karena sebenarnya 3 hal ini Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan. Kemudian untuk yang berikutnya, hari Sabtu kita akan bersama-sama belajar Power Automate. Nah Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar lewat form, kemudian memperoleh email, nah proses itu melalui proses yang namanya Power Automate. Sehingga ketika ada Bapak dan Ibu yang protes kepada saya, Bu, saya kok tidak dapat email. Setelah saya cek, ternyata penulisan emailnya salah. Sehingga emailnya terkirim ke email orang lain atau bahkan tidak terkirim. Ya, sehingga tidak memperoleh email. Ya, jadi Bapak dan Ibu, itu contoh dari penggunaan Power Automate. Kemudian di hari Minggu, kita akan belajar mengenai Minecraft. Waduh, kok belajarnya game ya. Nah, Minecraft itu
ada yang Education Edition. Ya, kita akan belajar bareng-bareng untuk yang Education Edition itu, ya. Nah, materinya Bapak dan Ibu, materi yang digunakan dalam kegiatan ini itu adalah materi kurikulum keterampilan digital abad 21 level 200, yaitu Microsoft Teams, ya. Kemudian nanti ada planner juga yang terintegrasi dalam Microsoft Teams. Ini Bapak dan Ibu, yang planner ini Bapak dan Ibu belum peroleh materinya di level 100 ya, baru. Kemudian PowerPoint online Bapak dan Ibu, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan live presentation ya, presentasi langsung dengan menggunakan PowerPoint online. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nanti kita akan belajar juga bagaimana mengunggah konten dan merekam layar di Microsoft Stream. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa membuat, harapannya membuat video pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan form quiz di Microsoft Stream, ya. Jadi ini nanti sebagai gambaran Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu nanti akan membuat presentasi atau mau presentasi langsung di PowerPoint online, kemudian nanti hasilnya diunggah atau direkam live, direkam layar dengan menggunakan Microsoft Stream. Jadi Bapak dan Ibu bisa tampil wajahnya juga di Microsoft Stream itu, jadi perekam layar yang bisa tampil wajah, gitu ya. Nah, tetapi tidak hanya seperti itu, kita akan kombinasikan dengan Microsoft Form. Jadi nanti di presentasi kita, di video presentasi itu bisa kita sisipi dengan form untuk kuis. Nah, nanti hasilnya kalau sudah, hasilnya akan kita munculkan secara otomatis, kita kirim ke siswa dengan menggunakan Power Automate. Nah, Power Automate itu apa toh? Nah, Power Automate kita besok akan belajar sistem otomasi ya, otomasi, dan termasuk nanti tugasnya tadi membuat sistem penilaian dari form yang ada di kuis, video pembelajaran interaktif, nanti kita kirim hasilnya ke email siswa. Kemudian yang terakhir untuk Minecraft Education Edition, nah kita nanti belajar menggunakan Minecraft, jadi ibaratnya nanti kita mengajak anak-anak untuk bersenang-senang tapi sekaligus belajar, ya. Ini materinya. Nah, penugasannya ada 4 Bapak dan Ibu. Nanti penugasan hari pertama itu ada 2, yaitu yang pertama tugas membuat planner, kemudian yang kedua tugas menggabungkan tadi PowerPoint Live, Stream, dan Microsoft Form. Ya, kemudian tugas hari kedua membuat Power Automate, membuat siklus, ya, yang nanti mulai dari pengisian form sampai dengan pengiriman email. Kemudian tugas yang ketiga membuat Minecraft, ya, nanti ada rubrik-rubrik yang akan diberikan. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Penilaiannya pertama kehadiran. Jadi kehadiran menentukan kelulusan Bapak dan Ibu, ya. Harapannya kalau 3 kali meeting ya 3 kali bisa hadir. Kemudian nilai ketuntasan tugas minimal 70 agar bisa lulus. Nah, kalau lulus Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat, judulnya ini Bapak dan Ibu, Pelatihan Keterampilan Digital Abad 21 level 200. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu peroleh akan berbunyi seperti itu. Sehingga tadi di awal di judul saya juga berikan tulisan nama kegiatannya dalam tanda kurung seperti ini, Pelatihan Keterampilan Digital Abad 21 level 200. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Diseminasi tidak wajib Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah cukup puas dengan sertifikat ini, maka bisa berhenti, tidak diseminasi, ya. Tapi kalau yang ingin menjadi trainer level 200, maka Bapak dan Ibu itu diwajibkan untuk melakukan diseminasi di pelatihan level 200. Tentu karena ini adalah level lanjut, maka syarat untuk bisa menjadi trainer level 200 itu adalah sudah memiliki sertifikat trainer level 100 atau yang kemarin Bapak dan Ibu sebagai peserta TOT Guru Inovatif
2020 atau TOT Microsoft 365 lain, TOT ya. Jadi kemudian lulus pelatihan ini dan melakukan diseminasi di pelatihan level 200. Itu kalau ingin menjadi trainer level 200. Tapi kalau hanya berhenti di pelatihan ini, maka Bapak dan Ibu tidak wajib untuk diseminasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang belum pernah mengikuti TOT? Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu di flyer sudah saya cantumkan syaratnya, tapi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti TOT ya, nanti sebagai informasi akan ada pelatihan berjenjang, pelatihan level 100, TOT level 100. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi trainer level 200, maka langkahnya nanti harus dimulai dari mengikuti TOT level 100 dulu. Kemudian setelah itu baru mengikuti lagi nanti TOT level 200. Ya, sehingga Bapak dan Ibu mohon maaf bagi yang bukan merupakan lulusan TOT, maka Bapak dan Ibu tidak berhak untuk menjadi trainer level 200. Meskipun Bapak dan Ibu nanti terlibat di dalam pelatihan ini. Ya, tapi kalau mau dapat ilmunya saja boleh kok, jangan khawatir, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk briefing singkat kegiatan hari ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan, saya persilakan. Bapak dan Ibu yang akan bertanya silakan, atau sudah jelas semua, sangat-sangat jelas gitu ya. Bertanya Bu. Silakan, siapa Pak? Albert. Oh, Pak Albert, gimana ya. Pak? Bu, kalau misalkan ikut diseminasi gitu, jadi trainer level 200 itu jenjang berikutnya apa sih Bu? Level 300. Nanti akan ada lagi level 300 Pak. Kalau jenjangnya lagi apa tuh Bu? Kalau gitu, kalau kayak Ibu master trainer ini jenjangnya dari mana sih Bu? Saya master trainer. Saya dulu awalnya juga dari TOT Pak. Nanti bisa juga ketika sudah menjadi trainer, maka suatu saat ikut TOT master trainer juga dimungkinkan. Tapi harus lewati ini tadi ya Bu, 100, 200, 300 begitu? Kalau yang ini belum tahu, untuk tahun ini memang rencana ada 100, level 100, level 200. Kalau ingin ada master trainer, lain kali ketika ada TOT master trainer nanti akan saya bantu informasikan. Kalau kemarin memang rekrutmennya terbatas ke MIIE. Bu, kalau makasih Bu. Kalau Power Automate itu sampai ke pendistribusian semacam raport atau sertifikat begitu nggak? Bisa Pak. Tapi jangan khawatir, nanti kita mulai dari yang mudah dulu. Oke Bu. Ya, makasih Bu. Di sini banyak juga master-masternya kok. Ya, jadi bisa belajar bareng-bareng. Makasih Bu. Sama-sama. Pak Ibu yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua loh ya. Pak Albert angkat tangan sudah bisa diturunkan. Pak Kris, ada pertanyaan Pak Kris? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Nanti saya share juga PowerPoint-nya di tim. Bapak dan Ibu yang jelas, mungkin saya tidak akan banyak berinteraksi di WA juga ya, karena kita optimalkannya di Teams-nya. Memang ini ibaratnya seleksinya, seleksi ya langsung aja gitu. Jadi yang mendaftar di form itu ada 103. Kemudian dari form itu kan ada email yang masuk ke grup WA itu ada berapa. Nah, kemudian setelah itu saya minta untuk masuk ke Teams, maka nanti yang terus berproses itu adalah yang masuk ke Teams. Jadi kalau ada yang tidak masuk ke Teams, maka saya anggap untuk dia mengundurkan diri. Bu Retna, halo Bu Retna. Izin bertanya Bu. Oke, monggo Pak Didi. Terima kasih Bu Yati. Selamat malam. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya satu Bu. Ya.
kemarin di kepesertaan TOT level 100 gitu kita sudah, kemudian kita berminat. Kemudian untuk ini kepesertaan di diseminasi, apakah ditentukan oleh Microsoft atau kita nanti secara penyelenggaraannya itu bisa sendiri-sendiri atau masing-masing gitu? Nanti tunggu info berikutnya ya Pak ya, saya belum bisa menjawab untuk itu. Yang jelas kan nanti di diseminasinya syaratnya itu sudah ikut pelatihan level 100. Karena ini kan pelatihan level 200. Kalau untuk teknis diseminasinya apakah rekrut sendiri seperti tahun lalu ataukah ada perekrutan bareng-bareng, saya belum bisa menjawab. Terima kasih Bu. Namun Bapak Ibu cukup. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap Bapak dan Ibu sudah jelas, apalagi ini levelnya sudah level-level trainer ya, level trainer. Besok kita akan bertemu lagi pukul 13. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti saya akan memberikan semacam contoh ya, contoh untuk tugasnya sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu bingung meraba-raba bagaimana, kemudian juga disediakan rubrik ya, rubrik sehingga jelas indikator penilaiannya apa saja. Oke. Demikian Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya asumsikan semuanya sudah jelas dan kita bertemu lagi besok pukul 13. Oh, ini ada pertanyaan, Ibu Susanti. Misal mau mengikuti diseminasi untuk menjadi trainer level 200, apakah waktu ditentukan Bu Yati? Iya Bu, nanti ada jangka waktunya seperti sekarang ini. Ini kan diberi time schedule gitu ya. Jadi seperti halnya kemarin juga yang level 100 yang itu kan juga ada jangka waktunya. Diseminasinya boleh sampai dengan tanggal sekian. Lewat dari itu dianggap tidak diseminasi. Nggih, seperti itu ya Bu Susanti. Nggih. Bapak dan Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk briefing malam ini. Kita bertemu lagi besok pukul 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati. Terima kasih Bu Yati. Sama-sama, makasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Jilip ya. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih.